Perkenalkan, nama saya Siti Solihah, NIM 24070149. Di sini, saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Bapak Acep Haryudin MPD, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Dalam video ini, saya akan membagikan hasil wawancara bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama mengenai kondisi kebersamaan warga serta partisipasi dalam kegiatan musyawarah dan pemilu. Yuk, langsung saja kita dengarkan wawancara bersama narasumber yang pertama, yaitu dari tokoh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai. Sebelumnya, bolehkah Bapak memperkenalkan diri dulu secara singkat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Sapeni, masyarakat terkecil di Indonesia. Baik. Pertanyaan pertama Bapak ya, langsung saja. Bagaimana pandangan Bapak mengenai kondisi masyarakat di lingkungan ini saat ini, terutama dalam hal kebersamaan atau kepedulian sosial? Baik, alhamdulillah untuk masyarakat di sekitar ini ya, tentang kebersamaan masih bisa terjaga walaupun keadaan terakhir dari Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apakah warga di sini itu cukup aktif Pak dalam kegiatan seperti pemilu atau musyawarah warga? dalam pemilu ya dibilang aktif ya aktif. Tapi akhirnya itu pertanyaannya hanya cuma aktif atau memang substansi daripada pemilu itu gitu kan. Kalau persoalan aktif ya aktif karena dari pemilu ke pemilu memang partisipasi masyarakat sangat tinggi lah saya katakan. Untuk musyawarah warganya Pak, Ya minimal masih terjaga ya, misalnya gabung PHBI, PHBN atau memang ada kegiatan dari masyarakat masih ya adalah masih terus berlanjut atau berjalan dengan cara musyawarah. biasanya musyawarah warga itu biasanya diadakan berapa kali Pak dalam setahun, dan bagaimana sih antusiasme warga itu Pak? Ya tadi itu PHBI ya PHBI minimal PHBI kan berarti ada kegiatan seperti dulu dan rajaban dan harapan dan itu otomatis 3 kali kita terus kemudian kalau diadakan PHBN dan kegiatan ya, kenegaraan lah itu tingkat nasional itu selalu diputuskan gitu kan hasil musyawarah, walaupun ya pada akhirnya ya tidak sesuai dengan sangat tidak sesuai dengan apa yang dimusyawarahkan. Biasanya ada aja gitu kan, jadi ada yang lebih ada yang kurang dari yang dimusyawarahkan. Apa sih Pak masalah yang menurut Bapak itu sering muncul gitu Pak dalam partisipasi warga, baik itu seperti pemilu ataupun musyawarah warga, musyawarah seperti tadi itu mau PHBI mau PHBN, apa masalah yang sering muncul? Yang sering muncul kalau di PHBI PHBN itu ya persoalan kan ekonomi lah ya, ekonomi ininya kan masalah itu semua masalah Jawa, jadi harus terbentuk dengan ekonomi. Terus kalau persoalan pemilu ya kurangnya pendidikan politiknya gitu kan, jadi fungsi partai itu tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Berarti masyarakat di sini itu bisa dibilang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara ya Pak dalam pemilu gitu ya. Partisipasinya bukan karena itu sebuah kewajiban dan mestinya kan pemilu itu minimal secara pemilu itu wasilah untuk perubahan 5 tahun ke depan. Nah, paham sebetulnya pemilu itu diadakannya itu kan sebuah 5 tahunan, pesta 5 tahunan itu kan mestinya dijadikan wasilah perubahan ke depan. Berarti boleh Bapak berikan satu pendapat Bapak tentang dampak dari rendahnya partisipasi masyarakat itu terhadap kehidupan masyarakat sehari-harinya Pak, itu baik dari pemilunya. Ya dampaknya yang paling ini aja tidak ada berkelanjutan antara pemilu dan ekonominya. Jadi habis pemilu ya udah lah, habis pemilu udah, mestinya kan seperti itu.
mungkin tadi lah kita karena pilihannya itu tadi bukan karena memang sebuah kesadaran bahwa orang tersebut bisa mewakili mereka. Iya. Tidak seperti itu. Akibatnya ya nanti ketemu 5 tahun lagi atau lebih depan. Ya, kalau Bapak bagaimana respon atau upaya dari tokoh masyarakat Bapak, atau mungkin perangkat desa atau pihak yang lain dalam menghadapi masalah ini, dalam mengatasi masyarakat yang memang belum sepenuhnya paham tentang hak dan kewajiban? Semuanya sangat tinggi. Sebab tidak ada upaya seperti ya paling ya seperti tadi dalam kegiatan-kegiatan yang sudah tidak ada khusus gitu kan, penjabaran atau pemberian saran atau wawasan atau ini secara khusus kepada mana ya tidak ada yang memang konsen bahwa pemilu itu sebuah kebutuhan mereka. Ini cuma sekedar itu aja. Dan ini pemilu harus yang datang cuma segitu aja, datang ke TPS lah gitu. Substansinya itu belum ada yang bisa menjelaskan atau memberikan penjelasan kepada masyarakat. Berarti belum ada sebuah kegiatan atau program yang memang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran terhadap warga itu belum ada ya yang ya paling sama itu 5 tahun sampai semua PPS, PPK. Jadi hanya dilakukan 5 tahun sekali, tidak setiap tahun. Ya tidak ada konsen mestinya kan berusaha 1 tahun sekali lah. Hanya tadi ya tugas-petugas dari pemilu ada untuk panitia lah dari KPU dari PPK. Menurut Bapak apa sih langkah yang bisa dilakukan agar warga itu bisa lebih aktif gitu Pak dalam kegiatan pemilu ataupun musyawarah dengan mereka yang sudah nantinya mengetahui hak dan kewajiban mereka itu seperti apa? Ya harus ada sinergi sih, dan harus ada jembatan. Ini harus ada kerjasama dari semua tadi ya, berarti ada masyarakat, kemudian ada perangkat desa lah, kemudian ada partai politik. Dan itu kan tugas partai politik untuk memberikan pendidikan politik pada masyarakat. Berikut ini wawancara bersama narasumber yang kedua, yaitu tokoh agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancara pada siang hari ini. Sebelumnya, Bapak bolehkah memperkenalkan diri secara singkat? Nama saya Mama, panggilan sehari-hari. Ya di sini sebagai dibilang tokoh masyarakat. Iya, tokoh masyarakat. Iya, terima kasih Bapak telah memperkenalkan diri. Di sini saya ada beberapa pertanyaan Bapak. Yang pertama, bagaimana pandangan Bapak mengenai kondisi masyarakat di lingkungan ini saat ini, terutama dalam hal kebersamaan atau kepedulian sosialnya Bapak? Warga masyarakat di lingkungan ini dalam hal kepedulian kebersamaan. Ya, alhamdulillah masyarakat menuruti atau taat apabila ada perintahnya. Menurut Bapak, apakah warga di sini cukup aktif Pak dalam kegiatan seperti pemilu atau musyawarah warga? Warga masyarakat dalam kegiatan pemilu mungkin ada yang aktif, ada juga yang kurang aktif. Jadi kalau dipresentasikan itu ya 50% lah ya, 50% tidak aktif dalam kegiatan pemilu. Tapi dalam kegiatan kemasyarakatan lumayan ada yang giat, ada juga yang kurang giat. Baik Bapak, biasanya musyawarah di sini itu untuk musyawarah warga diadakannya berapa kali Bapak dalam setahun dan bagaimana antusiasme warga ini Bapak? Untuk musyawarah kegiatan warga di sini ya tergantung ada atau situasinya. Kalau ada sesuatu yang harus dikerjakan bersama dan dimusyawarahkan warga masyarakat
itu dapat mengikuti anjuran pemerintah, misal diberitahu atau undang atau diundang, dan dalam setahun itu kadang ada 2 kali 3 kali diadakan musyawarah. Kalau tahun ini Pak, apakah sudah pernah melaksanakan musyawarah bersama warga? Untuk tahun ini sudah. Pertama, musyawarah itu dalam pergantian kepengurusan masjid di kepengurusan DKM. Alhamdulillah ada permusyawarah yang dimusyawarahkan itu bagaimana meningkatkan warga masyarakat jemaah untuk memakmurkan masjid di kampung ini. Apakah ada masalah menurut Bapak yang sering muncul dalam partisipasi warga terkait kegiatan seperti pemilu atau musyawarah? Permasalahan yang muncul itu mungkin ada juga, di antaranya tadi perbedaan pendapat yang menjadikan suatu masalah, di antaranya tidak sependapat atau tidak sepemahaman dengan yang lainnya. Itu mungkin kadang yang memicu suatu permasalahan. Menurut Bapak, apakah warga di sini memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara Pak? Misalnya itu hak memilih atau hak menyampaikan pendapat Pak? Menurut saya mungkin ya 50-50. Ada yang memahami, ada juga yang tidak memahami. Kalau untuk memilih ya cukup aktif juga, karena mungkin dalam satu pemilihan itu 80 sampai 90% lah bisa memberikan hak suaranya atau memilih. Tadi Bapak mengatakan bahwa ada 50% masyarakat itu cukup aktif dan 50%-nya tidak. Menurut Bapak apa sih dampak dari 50% yang memang kurang partisipasi warga itu Pak dalam kehidupan kita bermasyarakat sehari-hari? Nah, menurut saya yang kurang aktifnya itu tadi ya terutama warga-warga yang kebanyakan tidak peduli terhadap lingkungannya dan tidak peduli terhadap masa depannya. Jadi mau siapapun yang jadi sebagai pemimpin. Bagaimana respon atau upaya Bapak dari tokoh masyarakat, baik itu perangkat desa maupun pihak yang lainnya dalam menghadapi masalah tadi? Upaya dari pemerintah ya mungkin sampai saat ini belum ada upaya yang secara khusus gitu. Tapi dari sebagian tokoh mungkin ada juga yang selalu memberikan pemahaman tentang pentingnya memilih dan menentukan hak pilihnya. Berarti memang baik itu tokoh masyarakat juga berarti sudah mempunyai langkah ya Pak yang bisa dilakukan agar warga itu lebih aktif gitu ya Pak dalam kegiatan pemilu ataupun musyawarah itu. Ya. Seperti tadi langkahnya kan ada musyawarah gitu ya Pak untuk dalam kegiatan pemilihan seperti DKM gitu ya Pak. Alhamdulillah langkah-langkahnya itu sudah ada gitu agar masyarakat itu lebih aktif gitu ya Pak. Apakah sudah ada kegiatan Pak atau program yang disusun gitu Pak untuk meningkatkan kesadaran kewarganegaraan di sini Pak? Apakah programnya itu sudah sangat efektif atau masih harus ada evaluasi lagi Pak? Kalau program secara khusus dari pemerintah sih, tapi kalau program secara inisiatif warga desa ya sebagai tokoh mungkin ada juga di antara yang memberikan pemahaman tentang pentingnya kita menentukan seorang pemimpin di masa depan dan mengetahui dulu visi misinya dan mengetahui kualitas dan kualitas
Yuk kita simak bersama harapan untuk generasi muda agar lebih sadar akan pentingnya menjadi warga negara yang aktif. Harapan aja, Iya. harapan dan ini mudah-mudahan ke depan generasi muda bangsa ini, saya ingin bahwa generasi muda hari ini itu kan semuanya berpendidikan yang tinggi lah, biar mereka kan nanti wawasannya lebih nambah, bagaimana mungkin dari situ dari karena pendidikannya tinggi gitu kan, mungkin sadar bahwa apa yang mereka bisa dilakukan. Harapan saya untuk anak muda di masa depan ini, mudah-mudahan ada generasi-generasi penerus yang peduli untuk kepentingan bangsa dan negara ini, yaitu mudah-mudahan ada pemuda yang mau belajar tentang demokrasi dan tentang pendidikan umum yang lainnya yang menjadi bekal untuk mereka di masa depan, terutama dalam hal demokrasi atau pemilu dan juga dalam bermasyarakat. Ya Bapak, alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya Bapak. Saya akan akhiri wawancara hari ini. Terima kasih Bapak. Kesimpulan dari hasil wawancara bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama yaitu bahwa masyarakat di lingkungan ini masih menunjukkan kepedulian sosial dan partisipasi dalam musyawarah maupun pemilu meski belum merata. Tingkat partisipasi sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan, serta masih ada kendala seperti kurangnya pemahaman dan keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dan peran generasi muda agar lebih sadar akan pentingnya menjadi warga negara yang aktif. Demikian hasil wawancara yang sudah dilakukan. Semoga video ini bisa menjadi gambaran bagaimana pentingnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi, mulai dari musyawarah hingga pemilu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam wawancara atau penyampaian terdapat kekeliruan, kata-kata yang kurang berkenan, atau hal-hal yang tidak sesuai. Segala kekurangan tentu menjadi bahan pembelajaran bagi saya untuk kedepannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.